Assalamualaikum. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bahagia. Saya akan membawakan cerita Martial Peak. Bab 1 Hamba yang Menyapu. Ketika hari baru dimulai, Kai yang bangun dan mulai merapikan tempat tidurnya. Mengambil sapu yang tergeletak di sudut ruangan kecil itu, dia berjalan keluar sementara di pintu depan terbentang sedikit. Dia mendongak untuk melihat sentuhan abu-abu dalam sorotan langit fajar dan menutup matanya. Menarik napas dalam-dalam. Dia menikmati saat damai ini. Sebelum dia harus memulai pekerjaan yang ditugaskan untuk menyapu tanah bebas dari kotoran dan dedaunan. Mengenakan pakaian hitam yang sederhana dan bersih. Warna hitam yang dikenakan tampaknya menyoroti kesepian pemuda dan isolasi selama bertahun-tahun di sana. Tulang belakangnya lurus seperti lembing dengan ekspresi teliti di wajahnya. Meskipun dia menyelesaikan pekerjaan dengan peringkat terendah, tindakan Kai yang dieksekusi dengan sangat baik. Memberikan sedikit kekuatan pada sapu dan hanya dengan rotasi pergelangan tangannya, sapu bergerak dengan mudah. Ketika tubuhnya bergerak, debu dan sampah di tanah tampak menumpuk secara ajaib di satu tempat di sekitarnya. Sama seperti mereka telah menumbuhkan sepasang kaki. Kai yang adalah murid percobaan menara langit karena ia telah berlatih selama 3 tahun. Namun hanya mencapai tingkat ketiga tubuh marah. Murid-murid lain yang telah masuk pada saat yang sama dengannya, lama melampaui ini dan mencapai tahap yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka semua bisa masuk ke gedung utama, memberi penghormatan dan membuat langkah menuju masa depan mereka. Dia hanya bisa menyesali ketidakmampuannya di lapangan luar. Mencapai tubuh marah tahap ketiga dalam 3 tahun tidak bisa disebut buruk atau baik, tetapi benar-benar sangat biasa-biasa saja. Tak berdaya. Kai yang hanya bisa terus menyapu di halaman luar, bekerja keras untuk mendukung dirinya sendiri dan juga dalam pelatihan. Sekolah Sky Tower adalah sekolah yang sangat unik, karena keunikan ini adalah melalui kompetisi yang kejam antara para murid. Di sekolah, yang kuat seperti raja, sedangkan yang lemah dihilangkan. Yang kuat memakan yang lemah, hukum rimba secara aktif diikuti oleh semua. Di sekolah lain, Anda mungkin dapat melihat persaingan yang bersahabat, ikatan persaudaraan dan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi di sini, satu-satunya ikatan itu salah, sehingga mereka bisa saling menggunakan dan meningkatkan kekuasaan. Melangkahi tubuh masing-masing adalah satu-satunya metode. Sistem ketat menara langit terkenal di seluruh dinasti Han. Meskipun sekolah itu sendiri tidak sebesar itu, sifat brutal dari murid-murid mereka membuat kekuatan mereka tidak ada duanya. Itu karena keterampilan masing-masing murid itu seperti harimau ganas dan ketika mereka berjalan keluar, tidak ada seorang pun di semua sungai dan danau yang berani memprovokasi mereka. TLN. Semua sungai dan danau adalah istilah bela diri yang mirip dengan langit dan bumi, untuk menyampaikan bagaimana mereka bergema melalui tanah. Padahal, sekolah Sky Tower memiliki satu aturan, yaitu menerima murid pada usia 14 tahun dan untuk 3 tahun pertama penerimaan mereka, itu dianggap sebagai masa ujian mereka. Dalam 3 tahun itu, semua murid makanan, pakaian, tempat berlindung disediakan oleh tanah luar. Jadi para murid hanya perlu fokus pada kultivasi. Tetapi jika, dalam 3 tahun ini mereka dapat menerobos tubuh yang mudah marah, mereka akan bisa masuk ke pengadilan dalam untuk memberikan penghormatan kepada para tetua mereka dan menjadi murid mereka. Tentu saja Anda tidak perlu seorang guru dan Anda dapat meningkatkan diri sendiri. Tetapi perbedaan dalam belajar sendiri dan memiliki guru sangat besar. Di satu sisi, aturan menara langit memang memiliki ruang untuk fleksibilitas dan kebebasan. Dalam 3 tahun itu jika Anda tidak menerobos, maka Anda diberikan 2 pilihan. Meninggalkan sekolah atau diturunkan menjadi murid percobaan. Murid percobaan adalah status Kai yang saat ini. Dia juga memalukan Sky Tower. Dibandingkan dengan murid normal, perlakuan mereka sangat berbeda. Murid-murid yang dicobai harus menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, karena tanah luar tidak lagi memboroskan sumber daya untuk sampah ini. Setelah diturunkan menjadi murid percobaan, Anda pada dasarnya tidak akan pernah bisa maju. Kecuali tentu saja, Anda berhasil meningkatkan level kultivasi Anda dengan cepat dalam jumlah kecil.
Baru kemudian sekolah mempertimbangkan untuk mempromosikan Anda menjadi murid sejati. Seluruh Sky Tower terdiri dari 3.000 murid, sedangkan murid percobaan. Anda dapat menghitungnya dengan 10 jari Anda. Kai yang memiliki keyakinan bahwa ia bisa menjadi murid sejati. Untuk murid percobaan yang ingin bertahan di Sky Tower, ini seperti bermimpi mencapai surga. Ambil Kai yang sebagai contoh. Tempat tinggalnya saat ini adalah sebuah gubuk yang telah ia bangun sendiri. Satu balok kayu pada satu waktu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki lubang di atapnya yang kecil. Saat hujan, air juga tidak bisa keluar dengan benar dan menumpuk di dalam ruangan. Dia juga membeli pakaian dan makanannya sendiri. Pada dasarnya dia bertanggung jawab atas semua kebutuhannya sendiri. Pondok kecil Kai yang berada di lokasi sekolah yang paling terpencil dan paling tidak berpenghuni. Secara umum, ketika mengalami perlakuan mengerikan seperti itu, sulit untuk bertahan. Itulah alasan mengapa sekolah hanya memiliki sejumlah kecil murid percobaan. Sebagian besar yang tidak dapat memenuhi persyaratan memilih untuk meninggalkan sekolah. Tetapi Kai yang tetap tinggal. Ini setara dengan diusir. Bagaimana ini tidak apa-apa? Beberapa bulan sebelumnya, ketika ia menjadi murid percobaan, Kai yang juga menerima pekerjaan menyapu untuk menyediakan bagi dirinya sendiri. Saat ini Kai yang adalah seorang murid percobaan dan seorang pelayan kecil, tetapi hanya dengan menyapu, sulit untuk bertahan hidup. Ada banyak kali ketika dia kedinginan atau lapar, tetapi dia memilih jalan ini. Jadi dia tidak memainkan drum retret. Karena dalam kehidupan ini dia bersumpah untuk melanjutkannya. Itulah yang dilakukan pria. Di Kai yang ada ketangguhan. Itu bahkan jika Anda membanting ke dinding bata. Jangan melihat kembali jenis ketangguhan. TLN. Idiom Cina. Untuk melanjutkan dengan keputusan ide, rencana Anda sendiri. Membersihkan jalan setapak. Menyapu debu dari angkasa langit secara bertahap mulai menyala dari matahari terbit. Meskipun menyapu sendiri tidak menggunakan banyak energi, tetapi tanpa makanan atau minuman sejak pagi dan gerakan konstan, Kai yang dipenuhi keringat. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya saja fisiknya sangat buruk. 2 dari 3 kali makan dia kelaparan. Siapa saja yang hidup seperti dia, bagaimana fisik mereka menjadi baik? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid menara langit mulai mengelilinginya. Murid-murid ini bangun lebih awal. Bukan untuk berkultivasi tetapi untuk guak padanya. Mereka sangat tertarik pada Kai Yang. Menatapnya dengan tatapan tajam. Seolah-olah mereka sedang menatap kecantikan telanjang atau aroma manis seperti tempat sampah daging berair yang keluar. Di antara murid-murid menara berkumpul di sekitar Kai Yang, ada juga suasana tegang di udara. Saling memandang dengan waspada. Semua berpandangan tidak ramah. Seseorang di antara kerumunan itu dengan lembut berkata, "Begitu banyak orang. Ini agak berlebihan." Petik 2. Pada saat itulah seseorang berkata, "Apakah Anda pikir ada yang bisa berjalan di jalan ini?" "Ya. Tidak ada yang ingin kamu tinggal." Petik 2. Pernyataan itu membuat orang yang berbicara malu. Semua orang tahu mengapa mereka berkumpul di sini. Mengapa mereka semua memandangi Kai Yang. Dan mereka semua menunggu saat berikutnya. Tenggat waktu akan segera tiba. Jadi bukankah pergi sekarang bukan belas kasihan? Jika Anda bisa meraih hadiah, maka hari ini akan menjadi panen. Kai yang secara alami tahu alasan keributan di sebelahnya. Meskipun ekspresinya tidak pernah berubah. Mereka akan berparade setiap 5 hari. 6 kali sebulan. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dan itu bukan apa-apa untuk membuat keributan. Dia juga memperhatikan jumlah orang di depannya telah meningkat. Mereka mungkin belum semuanya tiba. Wow. Orang-orang ini benar-benar repot datang ke sana 6 kali sebulan. Apakah mereka tidak memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan? Meskipun dia didiskreditkan, Kai yang menutup mata terhadap orang-orang di sebelahnya dan mulai menyapu. Mengikuti berlalunya waktu, orang-orang di sekitar Kai yang secara bertahap meningkat. Sekarang ada sekitar 30-40 orang yang hadir. Kai yang tiba-tiba berhenti dan duduk di tengah jalan dan perlahan-lahan dia menghirup udara pagi untuk mengembalikan stamina fisiknya sendiri. Pada gerakan itu, orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya semua pergi mengelilinginya. Suasana tegang memenuhi udara.
Seolah-olah udara tidak lagi mengalir. Tidak ada yang saling memandang. Tetapi semua menatap tajam pada Yang. Jika orang melihat kerumunan ini, mereka akan memegang kesalahpahaman bahwa ada seorang ahli di tengah. Atau yang lain. Bagaimana bisa begitu banyak orang mengelilingi satu orang seperti itu? Pada kenyataannya, Kai Yang hanya seorang murid percobaan dengan kultivasi pada tingkat ketiga tubuh marah. Setiap orang yang hadir lebih kuat darinya. Kai Yang, tidak perlu repot. Mengapa kamu tidak dengan patuh berbaring di tanah agar aku bisa mengalahkanmu dan menghemat waktu? Melihatnya seperti itu, mereka merasa jijik. Berapa banyak energi yang bisa dipulihkan tubuh tahap ketiga? Anda akan kalah pula. Jadi mengapa berlama-lama? Dengar-dengar, Kai Yang, tolong pikirkan perasaan sesama murid kami juga. Kami tidak seperti Anda. Setelah pertandingan ini kami harus berlatih dan berkultivasi. Petik 2. Pernyataan ini membuat Kai Yang cepat tunduk dan membiarkan mereka mengalahkannya. Tindakan memulihkan energi internalnya mirip dengan tidak menghormati mereka. Tetapi ia hanya menutup telinga. Seperti Buddha Lao. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba lonceng menara yang merdu terdengar. Itu mencapai telinga semua murid di sekitar Kai Yang dan dirinya sendiri. Mengejutkan para murid. Lonceng berdentang 9 kali. Dan dari timur matahari terbit. Hari yang baru. Semua orang menenangkan napas mereka. Tanpa daya menatap Kai Yang saat dia perlahan bangkit. Dia mengambil sapunya dan melirik orang-orang yang mengelilinginya. Pilih aku yang senior. Teriak seseorang. Aku menyerang dengan ringan dan bisa menjaminmu tidak sakit. Sampah. Pilih saya. Saya akan berbelas kasih. Aku akan mengakhirinya dalam satu kepalaan. Dan aku berjanji tidak akan membuang waktu semua orang. Petik 2. Jemput aku. Jemput aku. Petik 2. Itu sangat ramai. Seperti pasar di mana vendor berusaha menjual produk mereka. Bersaing dengan produk yang lebih segar. Kai Yang, kamu dapat memilih lawanmu sendiri. Seseorang mengingatkan. Kai Yang tertawa. Dia segera mengangkat sapunya dan melemparkannya ke langit. Puluhan pasang mata memandang ke atas. Penuh harapan dan menunggu sapu jatuh ketika berdoa. Waktu tampak melambat. Sapu berputar beberapa kali di udara dan jatuh ke tanah dengan dentuman keras. Tidak lagi bergerak. Kepala sapu menunjuk ke kerumunan seorang remaja kekar. Sebuah suara penyesalan bergema saat sisa dari kerumunan dan pengunduran diri keluar. Tetapi anak muda kekar itu tertawa keras dan bergegas. Rekan-rekan murid. Saudara ini memenangkan pertempuran hari ini. Tetapi berharap rekan-rekan murid tidak akan menyalahkan saya. Petik 2. C. Yang beruntung, kata seorang dengan cemburu. Kenapa tidak bisa memilihku? Saya datang setiap 5 hari. Selama sebulan penuh. Kai Yang, kamu tidak melakukan ini dengan sengaja kan? Petik 2. Jangan katakan itu. Aku sudah datang selama 3 bulan penuh dan tidak sekalipun aku dipilih. Saudaraku, kamu lebih sengsara daripada aku. Petik 2. Tidak sengsara. Tidak sengsara. Menonton juga merupakan pertunjukan yang bagus dan bagus. Kedua bersaudara itu saling memandang. Tersenyum diam-diam di hati mereka. Di halaman. Yang lain sudah bubar. Hanya menyisakan Kai Yang dan remaja kekar untuk saling berhadapan. Trial murid Kai Yang. Tubuh marah tahap ketiga. Yang Kai memperkenalkan lawannya. Murid biasa Zhou Dingjun. Tubuh marah tahap kelima. Remaja kekar diperkenalkan. Murid menara langit juga peringkat. Dari bawah ke atas adalah murid percobaan. Murid biasa. Murid basis bawah. Murid elit. Dan murid inti. 5 peringkat. Zhou Dingjun mengatakan bahwa dia adalah seorang murid biasa. Itu artinya dia belum memberikan penghormatan dan tidak memiliki mentor. Jika terobosan murid tubuh tempur memiliki mentor, maka status mereka akan lebih tinggi daripada murid-murid basis rendah yang biasa. Dan murid elit itu dipilih dari murid-murid basis bawah terbaik. Adapun murid inti, mereka diperlakukan sebagai pilar untuk generasi berikutnya Sky Tower School dan karenanya dikultivasikan sesuai hierarki murid yang menakjubkan. Meskipun tampaknya tidak masuk akal, hal itu dapat megenerasi muda ke dalam persaingan yang sengit, yang merupakan dasar dari rezim tower yang brutal. Ini adalah alasan utama mengapa Kai Yang bertarung dengan banyak orang. Aturan lain Sky Tower. Tantangan aturan. Bab 2 menembus tembok dan tidak melihat ke belakang.
Di sekolah ada satu aturan. Semua murid menara langit diizinkan untuk ditantang setiap 5 hari sekali. Meskipun mereka bisa paling banyak 3 tingkat lebih tinggi. Atau mereka dibiarkan menurun. Pemenang akan mendapatkan poin kontribusi. Sedangkan yang kalah akan kehilangan poin. Poin kontribusi juga dikenal sebagai poin kontribusi gerbang utama. Di Sky Tower, poin kontribusi setara dengan uang. Jika Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan. Menipu senjata dari Departemen Logistik Gerbang Utama. Poin juga dapat ditukar dengan emas dan perak. Tetapi secara umum kontribusi ini sulit diperoleh. Dan para murid umumnya enggan untuk menukar itu untuk itu. Ada juga berbagai cara untuk mendapatkan poin-poin ini. Anda bisa menukarnya melalui perburuan harta, menyelesaikan tugas, Cara paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah menantang orang lain. Duel adalah untuk menguji kekuatan mereka terhadap murid lain. Dan jika mereka menang mereka mendapat poin kontribusi. Jadi pagi-pagi sekali dan banyak orang berkerumun di sekitar Kaiyang. Rasanya seperti menatap kesemek matang yang akan jatuh. Nama Kaiyang di sekolah bisa dianggap terkenal. Saya bukan hanya karena dia membawa identitas murid percobaan, tetapi juga karena setiap kali seseorang menantangnya, dia kalah. Kaiyang secara alami tahu apa keributan itu. Hari ini adalah hari kelima dari tantangan terakhir. Mereka yang tidak menantangnya sebelumnya, bisa melakukannya sekarang. Siapa yang tidak menantikannya, itu pada dasarnya poin kontribusi gratis. Meskipun poin yang didapat tidak besar, itu masih menarik, sehingga banyak orang masih datang. Diposisikan. Kaiyang berteriak 2 kata. Tolong instruksikan. Yang sedang berkata. Ada yang tahu bahwa Kaiyang berada dalam pemukulan lagi. Kaiyang selalu menjadi yang pertama menyerang. Bahkan dengan tubuh kurusnya ia akan selalu melakukan pertarungan yang luar biasa. Mengambil langkah ke Zhou Dingjun. Ia kemudian menekan ke dada mengikuti dengan serangan sederhana dan langsung. Kemudian tinju seperti harimau. Dengan serangannya yang kuat, rasanya seperti semua energinya ada di serangannya. Di sekolah, semua murid harus mempelajari tinju Shaolin. Tinju ini terkenal. Langkah dasar untuk menjaga kondisi murid dan memulainya. Zhou Dingjun tidak panik. Karena dia lebih kuat dari lawannya dengan 2 tingkat. Sedihnya. Pertempuran ini tidak membuat ketegangan karena tinju Kaiyang terlihat datang dan dengan mudah dihindari oleh tubuh kekar itu. Saat merumput melewati pakaiannya, Zhou Ding tidak terluka. Meninju lagi. Kaiyang dengan mudah dilawan dan dipukul di ulu hatinya. Menekan rasa sakit, Kaiyang dengan cepat mundur dan menghindari serangan ketiga Zhou Ding. Ini mengejutkan Zhou Ding. Dia tidak berpikir bahwa saudara tahap ketiga ini akan bereaksi cukup cepat, mengganggu rencana masa depannya. Tetapi kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Berpikir cepat, Zhou Ding mengambil kesempatan untuk menangkap Kaiyang tidak sadar. Tanpa diduga, Kaiyang tiba-tiba menendang kaki kanannya ke depan. Melihat bayangan mendekat dengan cepat, Zhou Ding melihat rohnya yang tangguh. Sementara itu melakukan tinju Shaolin. Sampah. Jantungnya berdegup kencang. Meskipun ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, ia masih kalah dengan pengalaman pertempuran Kaiyang. Tapi apa bedanya? Bahkan jika dia tidak bisa mengelak, dia akan menghadapinya. 2 tawa ringan terdengar. Sebelum Kaiyang jatuh ke belakang. Sementara Zhou Ding dibiarkan berdiri. Jika lawannya memiliki kultivasi yang sama dengan dia akan menjadi orang yang jatuh. Yang lain tidak bisa melihat pertukaran. Tetapi mereka jelas merasakannya. Murid ini terlalu cepat. Dengan kata lain dia pertama kali memukul Zhou Ding sebelum dipukul sendiri. Tapi, hanya tinjunya yang kuat. Dengan seluruh tubuhnya dan kesehatannya terlalu lemah. Lengan, kaki, dan tubuh kurus. Malnutrisi sangat jelas. Menghasilkan akhir ini. Senior, Anda membiarkan saya menang. Pertempuran ini meninggalkan hasil yang cukup pahit di hati Zhou Dingjun. Meskipun dia menang, dia tidak merasa seperti menang. Ke samping, banyak bisikan dapat didengar. Orang ini berpikir dia menang. Haha, bukankah itu berarti dia tidak tahu reputasi Kaiyang dan menantangnya? Petik 2. Ini benar-benar terlalu lucu.
Petik 2. Zhou Ding mengerutkan alisnya. Karena dia benar-benar tidak tahu reputasi Kai Yang. Dia telah mendengar orang berbicara tentang dia sehingga hari ini ketika dia melihat banyak orang berkerumun di sekitar. Dia telah memutuskan untuk berpartisipasi juga dan sangat beruntung dipilih. Bisakah kamu menang? Tinjunya sendiri membuatnya terbang. Membuatnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Menurut aturan sekolah, dia sudah kalah. Lagi, setelah pemikiran ini, Kai Yang berdiri lagi dan tanpa ragu sedikit pun. Kali ini, dengan lebih semangat, tanpa menunggu jawaban, Kai Yang ditagih. 3 kaki jauhnya. Dia menyapu kakinya ke arah kaki Zhou Ding dalam upaya untuk menjatuhkannya. Cambuk kaki. Sekolah itu memiliki murid yang menumbuhkan berbagai seni bela diri. Namun aplikasi Kai Yang pada mereka jauh melampaui rekan-rekannya. Meskipun ia kurang tahu teknik. Jadi Anda bisa menggunakan cambuk kaki di sini. Tanpa pemberitahuan, Kai Yang pergi terbang lagi. Dengan 2 bidang yang terpisah. Termasuk kesenjangan antara kebugaran fisik. Kai Yang sekali lagi dikalahkan. Serangannya ke kaki Zhou Ding jelas telah melukai tulangnya sendiri. Menyebabkannya sedikit goyah. Lagi, dia berkata sambil mengepalkan gigi dan matanya penuh tekad. Peng. Kai Yang terbang lagi. Lagi. Peng. Kai Yang terbang lagi. Orang-orang yang tidak dapat menonton lebih lama telah pergi. Sementara orang-orang yang tetap terpesona di tempat kejadian, orang ini, Kai Yang, memiliki keuletan yang nyata. Tidak peduli berapa kali dia dipukuli, dia baru saja bangkit kembali. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2 titik. Mendengar kata-kata ini, Zhou Ding merasa sangat pahit. Dia tidak membayangkan lawannya orang yang gila. Pada akhirnya, Kai Yang dikirim terbang 7 atau 8 kali lagi. Meskipun wajahnya bengkak, matanya hitam, dia terhuyung-huyung dan bernafas cukup. Dia masih terus bertahan dan terus berjuang. Akhirnya Zhou Ding berseru, "Apakah kamu gila? Lempar handuknya atau kamu akan mati." Petik 2 titik. Bab 3. 147 kerugian. Dalam pergulatan internal para murid menara, setiap tahun ada banyak yang mati. Zhou Dingjun melihat saudara lelaki yang gigih dan berani ini. Tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Ketika dia memikirkan itu, Zhou Dingjun tahu dia tidak bisa mencapai gelar seperti itu dan takut bahwa dia harus menyerah. Tetap tenang. Maka Anda tidak akan takut terbakar. Inilah cara hidup. Dengan keras kepala mengikuti keputusan Anda. Ini adalah ketekunan. Meskipun sosok Kai Yang menyesal, matanya menjadi lebih dan lebih kuat. Zhou Dingjun tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah sekarang, maka tidak akan ada akhirnya. Memikirkan hal ini, Zhou Dingjun bergegas maju untuk mengeksekusi pisau telapak tangan ke tulang leher Kai Yang. Kai Yang dengan cara yang mengesankan dengan cepat melarikan diri. Lalu matanya mendung dan dia jatuh lemas ke tanah. Melihat pemandangan ini, puluhan kaki lebih tinggi, seorang murid yang duduk di cabang pohon mengeluarkan sebuah buku kecil. Membalik halaman yang dia tulis, Trial Disciple Kai Yang vs. Murid biasa Zhou Dingjun. Zhou Dingjun menang. TLN. Murid eksperimental sekarang akan menjadi murid percobaan. Orang yang berada di cabang pohon memiliki sosok yang anggun. Itu jelas seorang wanita. Hanya saja topeng hitam di wajahnya. Tidak memungkinkan orang untuk melihat wajahnya. Tapi alisnya yang halus. Membuktikan bahwa orang ini belum tua. Ban lengan di lengannya juga menunjukkan identitasnya. Murid Sky Tower Dark Hall. Dark Hall Sky Tower adalah sektor khusus. 3 tetua utama sekolah bertanggung jawab untuk memerintah dan murid-murid aula bertanggung jawab untuk mencatat semua urusan sekolah. Tidak peduli seberapa besar atau kecil. Semua hal dicatat. Ini juga termasuk hasil duel antar murid. Jadi untuk semua pertempuran di sekolah, Anda tidak perlu khawatir tidak bisa membuktikan kemenangan dan mendapatkan poin kontribusi. Karena dalam bayang-bayang, murid-murid aula gelap akan mencatatnya untuk Anda, dan merangkum catatan bulanan Anda. Wanita ini, setelah merekam hasil duel ini, mengeluarkan buku lain yang lebih kecil dari pinggangnya dan dibuka pada abad tanggal 7 Mei tahun 14 tahun kekalahan ke-147 Kai Yang. Bahkan jika Anda menghapus ini, di atas ada banyak catatan pertempuran Kai Yang. Dari pertempuran pertama hingga yang terbaru, semua memiliki satu kata,
kalahkan. 147 pertempuran berturut-turut. Ia telah kehilangan semuanya. Ini bisa dikatakan bahwa sejak sejarah sekolah, itu adalah catatan yang unik dan cukup menakjubkan. Meskipun pemilik catatan ini terbaring di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kai yang tidak pernah menantang orang lain. Jadi 147 kerugian ini dari orang lain menantangnya. Jadi bisa dikatakan, dari ditantang sekali setiap 5 hari, ini telah berlangsung selama 2 tahun. Melihat Kai yang di tanah, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti bagaimana Yang Kai bisa bertahan pada kondisi ini. Dia sudah menjadi murid percobaan menara. Bahkan kelangsungan hidupnya sangat terancam. Jadi mengapa dia masih hidup? Jika dia pergi, maka hidupnya pasti akan lebih baik. Bocah kurus ini. Pengabdian macam apa yang dimilikinya? Bahkan dengan 147 kekalahan beruntun, ia tetap tidak gentar. Mungkin ini kebodohan pria. Memperhatikan Kai yang juga merupakan kebetulan sesaat. Ketika Xian Ningchang menjadi murid aula yang gelap, dia ditugaskan untuk mengawasi daerah ini. Yang Kai ditantang setiap kali. Tidak sekali. Tidak 2 kali. Dan setiap kali dia melihat dia dipukuli sampai hampir mati. Xian Ningchang mulai memperhatikan tubuh marah tahap ketiga pemuda ini. Dia benar-benar ingin tahu, dengan kekuatannya, berapa lama dia bisa bertahan sebelum akhirnya meninggalkan Sky Tower. Bakat tipe ini, tipe kecepatan pelatihan ini, dia benar-benar tidak cocok untuk tetap di sini. Dunia biasa adalah tempatnya. Orang-orang di bawah sudah lama berserakan. Hanya Kai yang masih ada di tanah. Datang dan pergi. Waktu berlalu. Xian Ningchang menghilang dari cabang dalam sekejap. Ketika Kai yang bangun, sudah jam 3. Tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak sakit. Dengan terhuyung-huyung, dia berdiri dan melihat ke atas, hanya untuk terkejut. Karena tempat dia bangun dari tidurnya berada di bawah naungan pohon dan bukan di tempat dia pingsan. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah ada sesama murid yang cukup baik untuk membawanya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menyebabkan Kai yang mengerutkan alisnya. Dia samar-samar ingat ada sosok bayangan melesat di depannya. Tapi ingatan terlalu kabur. Berpikir lebih keras hanya membuatnya lebih tidak jelas. Tetapi antara posisinya saat ini dan tempat dia pingsan, ada tanda derak yang sangat berbeda. Jelas menunjukkan bahwa dia telah diseret. Sekali lagi dia merasakan punggungnya. Segera rasa panas yang membara menyebar. Kai yang membeku sejenak, menjadi sangat marah. Jejak niat baik yang dia rasakan terhadap dermawannya dengan cepat menghilang. Orang itu secara langsung menyeretnya. Jika tidak, bagaimana punggungnya bisa berdarah seperti ini? Dia mungkin telah meninggalkannya di tanah. Kai yang berpikir sendiri, menjadi depresi. Kai yang menyadari bahwa di tangan kanannya dia memegang sesuatu. Menunduk ragu. Dia terkejut menemukan porselen kecil yang bagus di tangannya. Apa ini? Ini jelas bukan miliknya. Karena satu-satunya yang dimiliki Kai yang adalah pakaian di punggung dan sapunya. Bagaimana dia bisa memiliki ini? Botol porselen kecil memiliki label. Yang kau membacanya. Krim pembekuan darah. Krim pembekuan darah. Kai yang tahu tentang ini. Ini adalah krim sekolah untuk membantu menyembuhkan luka. Meskipun itu biasa, efeknya sangat baik. Umumnya, murid akan membawa 1 botol untuk keperluan darurat. Botol krim yang satu ini di Sky Tower Logistics. Harganya sangat mahal. 10 poin kontribusi adalah biaya botol. Berapa banyak kontribusi poin yang dapat diperoleh Kai yang untuk menyapu selama sebulan? Dia hanya bisa mendapatkan 10 poin. Dengan kata lain, nilai botol yang satu ini setara dengan 1 bulan bekerja untuknya. Siapa itu? Pada saat ini, kebencian yang dimiliki Kai yang terhadap orang ini berkurang drastis. Tetapi saat dia bergerak, rasa sakitnya kembali berkobar. Dia sudah datang ke menara ini selama 3 tahun. 3 tahun. Dalam waktu ini, Yang Kai sudah terbiasa dengan kurangnya kasih sayang di antara para murid. Tapi hari ini, untuk orang ini meninggalkan sebotol krim pembekuan darah untuknya, sangat menyentuh hati Yang Kai. Awalnya, dia mengira semua murid adalah orang berdarah dingin. Mungkin sebotol krim ini tidak berarti bagi mereka. Tetapi bagi Kai yang saat ini, dia sangat membutuhkannya.
Ada pepatah mengatakan, air yang menetes adalah rahmat. Sulit untuk dilupakan bahkan ketika gigi seseorang rontok. TLN. Berarti satu kebaikan kecil harus diingat selamanya dan dikembalikan. Kai yang sama-sama bersyukur dan mencoba mengingat siapa itu. Semakin sulit untuk diingat. Dia hanya bisa mengingat untaian tipis aroma yang melekat di sekitarnya. Apakah obat ini harum ini? Kai yang merenung, menenangkan dan meluruskan pakaiannya. Dia dengan hati-hati menaruh botol itu. Kai yang mengambil kembali sapunya dan memulai pekerjaannya. Di dalam dan di luar semua disapu. Lalu pada tengah malam, karyanya dianggap selesai. Kai yang menyeret tubuhnya yang lelah dan lapar kembali ke gubuknya. Luka pertempuran pagi itu belum dirawat. Bahkan ketika Kai yang sedang kelaparan, dia hanya bisa bertahan. Pertama-tama rawat luka-luka tersebut lalu tangani rasa lapar. Melepas pakaiannya. Dia kemudian membawa bak air untuk mencuci tubuhnya. Jika seseorang berada di sisinya dan melihat tubuh Kai Yang, mereka akan berteriak kaget. Tulang Kai Yang, bersama dengan tulang rusuknya semua terlihat jelas. Jelas bahwa tubuhnya tidak memiliki banyak daging dan kekurangan nutrisi. Ada juga memar dan bekas luka mengotori tubuhnya di mana-mana. Praktis tidak ada tempat yang tidak memiliki bekas luka. Setiap 5 hari dia ditantang. Setiap kali dia kalah. Setiap kali dia pingsan. Ketika luka lama belum pudar, yang baru ditambahkan. Beralih ke orang lain. Mereka tidak akan bisa mentolerir rasa sakit ini. Tetapi Kai yang melakukannya. Tidak hanya dia tahan dengan itu. Tetapi dia terus menyapu setiap hari. Tidak membiarkan luka-luka itu mempengaruhi dirinya. Bab 4 Buku Hitam. Setelah tubuhnya bersih, Kai yang mengambil botol krim pembekuan darah dan sedikit mengendusnya. Dia menemukan bahwa obat itu cukup menyegarkan dan kehilangan dirinya di dalamnya dan kemudian dia mengguncangnya untuk membersihkannya. Kai yang membuka botol itu dan mencoba untuk mengoleskan krim langsung ke luka-lukanya tetapi berhenti. Dia buru-buru pergi untuk mengambil bak air baru dan kemudian memasukkan beberapa obat ke dalam air untuk mencairkannya. Mengaduk dengan hati-hati. Ia mulai perawatannya menggunakan formula encer. TLN. Kehidupan orang miskin. Terlalu menyenangkan. T_T. Cukup efek krim pembekuan darah yang baik. Setelah diencerkan, efeknya juga berkurang. Tapi Kai yang hanya punya botol yang satu ini. Jadi tentu saja dia harus menggunakannya dengan hemat. Setelah bak diencerkan digunakan, Kai yang juga selesai mengobati lukanya. Namun, itu juga membuatnya ragu. Untuk bau pasta tidak sama seperti sebelumnya dan juga sedikit pedas. Mengenakan kembali bajunya, ia pergi mengambil ubi jalar berwarna gelap dan mengguyurnya. Kai yang kemudian menjatuhkan diri di tempat tidurnya, dan segera tertidur. Lubang-lubang di atap kecil, memungkinkan cahaya merembes masuk, menerangi pondok. Pondok itu sangat jarang. Tidak ada meja atau kursi. Hanya satu tempat tidur kecil dengan selimut kulit rusa dan bantal berbentuk persegi. Ini semua milik Kai Yang. Kulit rusa. Berasal dari rusa Kai yang diburu sebelumnya. Meski tidak tebal, tetap hangat. Sementara bantalnya berasal dari waktu di luar sekolah ketika dia sedang berburu. Dia mengambilnya. Bantal berbentuk persegi. Panjang 1 kaki dan tebal 3 jari. Itu tampak seperti batu. Terasa seperti batu tetapi tidak menanggung beban seperti batu. Kai yang tidak tahu apa itu. Tetapi menggunakannya sebagai bantal. Dan tidak menyelidiki lebih lanjut. Bantal batu hitam ini sudah bersama Kai yang selama setahun. Namun dia masih belum tahu apa itu. Meskipun demikian, itu adalah bantal yang bagus. Tidur nyenyak. Kai yang memimpikannya pertempuran hari ini. Berkali-kali dia dipukul terbang oleh Zhou Dingjun. Dan lagi dia akan berdiri kembali. Bertahan dan melanjutkan dengan lambang darah di dadanya. Ketika mimpi berlanjut, lambang darah menjadi semakin kuat. Wajah tidur Kai yang mengepal kesakitan. Tetapi Anda bisa melihatnya tegas. Dia hanya memiliki satu tujuan di dalam hatinya, untuk berhasil. Bahkan jika dia diperintahkan untuk memotong kakinya atau membakar tubuhnya dengan api, dia tidak akan gemetar ketakutan. Kai yang tidak sadar tidak memperhatikan bahwa bantal di bawahnya sudah mulai mengecualikan cahaya mendung yang sesuai dengan suasana hatinya. Cahaya ini menjadi semakin bercahaya. Dalam mimpi itu,
Kai Yang melanjutkan pertemuan pagi harinya dengan Zhou Dingjun, berulang kali ditabrak ke tanah. Pada ke-1000 kalinya dipukul dan bangkit kembali. Dengan kehendaknya yang teguh tiba-tiba menerobos. Dia bergegas tanpa ampun menuju Zhou Dingjun, yang segera jatuh ke tanah. Sosok Zhou Dingjun kemudian menjadi kabur dan berubah menjadi sosoknya sendiri. Pada saat ini pikiran Kai Yang menjadi tenang. Meskipun itu bukan karena dia mengalahkan lawannya, tetapi dia menang melawan dirinya sendiri. Menang melawan ketakutan batinnya dan menghasilkan hati. Perasaan samar perlahan-lahan bangkit. Tidak ada lagi sesuatu di bawah langit yang bisa membuatnya tunduk kepada mereka. Pada kenyataannya, bantal hitam di bawah kepala Kai Yang tiba-tiba mengeluarkan sinar hitam. Sinar hitam ini muncul dari batu hitam dan melayang di udara sebentar sebelum mengebor ke kepala Yang Kai. Langsung menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, di tempat kuno dan sunyi kehadiran aneh turun. Seperti gelombang pasang, keruntuhan salju. Siapapun yang ada di depannya tidak berarti bahwa kehadiran aneh itu dipikirkan. Kai Yang tiba-tiba membuka matanya. Seluruh tubuhnya berkeringat dan meledak ketakutan. Dia dibangunkan oleh kehadiran aneh itu. Menenangkan dirinya sendiri. Dia memaksakan senyum. Ketika sedang bermimpi, dia benar-benar bisa menakuti dirinya seperti itu. Itu konyol. Menggosok wajahnya. Dia melihat ke langit malam untuk menentukan waktu. Dan kesal. Dia hanya tidur selama 2 jam. Melihat di luar cukup gelap. Dengan tergesa-gesa dia bangkit. Melipat selimut kulit rusa dan meletakkan kembali bantal Blackstone. Ketika dia bangun, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat kembali ke bantal. Perasaan ini, ususnya memberitahunya bahwa itu tidak sama. Di bawah keraguan, Kai Yang mengulurkan tangan ke bantal dan mengambilnya. Dia benar. Beratnya menurun banyak. Aneh. Bagaimana batu blok ini tiba-tiba menjadi sangat ringan? Mempertanyakan hal ini, lebih banyak pertanyaan mulai muncul. Itu seperti sebuah buku tebal yang dilemparkan ke udara, dengan halaman-halaman terbentang saat mendarat. Kai Yang terperangah. Sejenak lupa untuk menangkapnya. Bantal batu hitam jatuh ke tanah dan terbuka seperti buku. Dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun itu tersebar di depannya. Bukankah ini batu? Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi buku? Bantal Blackstone telah bersama Kai Yang selama lebih dari setahun. Dia sangat jelas. Apakah dia sebelumnya tidak menemukan batu hitam dan bukan buku? Apakah kura-kura tua melepaskan cangkangnya dan menjadi ular? Beberapa saat yang lalu ketika dia membungkuk untuk mengambil buku itu. Dan dia segera merasakan hubungan dengannya. Melihat itu lagi. Dia benar-benar harus mengakui itu adalah bantal yang dia gunakan. Buku tebal ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Meskipun tidak ada kata-kata. Itu kosong. Tetapi halaman buku tidak bisa membiarkan dia melihatnya. Dia dengan lembut mencoba merobek sebuah halaman. Tetapi dia tidak bisa merobeknya sama sekali. Itu benar-benar membuatnya berpikir ulang. Dia telah memilikinya selama setahun penuh. Dan baru saja menemukan warna aslinya. Tapi seperti buku hitam yang kosong. Apa gunanya? Dia memeriksa seluruh buku. Dan masih belum ada. Gaib. Kai Yang membuka halaman pertama. Dan tidak ada apa-apa. Menatap halaman buku kosong. Dengan sedikit usaha. Dia masih menemukan sedikit perubahan pada halaman. Kemudian dia menemukan ada sedikit perubahan pada halaman itu. Kehadiran aneh yang muncul di tempat sunyi yang diimpikannya telah muncul lagi. Garis karakter berwarna emas sudah mulai muncul. Darah dikutip. Tubuh emas turun. Bukan keajaiban. Tapi emas abadi. Ini menembus jauh ke dalam jiwa. Yang menyebabkan Kai Yang membanting buku hingga tertutup. Dengan anggota tubuhnya gemetar tak terkendali. Bernapas dalam-dalam. Dia berhasil menenangkan hatinya sedikit. Rahasia apa yang disembunyikan buku hitam ini? Dia tidak tahu sama sekali. Tetapi dia tahu bahwa objek yang dia dapatkan dari Blackwind Mountains ini berisi sejarah besar. Setelah keheningan yang lama, dia sekali lagi membuka buku hitam itu. Kali ini, dia membaca baris pertama di halaman. Ternyata, itu bukan mimpi. Perlahan-lahan, garis-garis lain perlahan muncul. Tubuh emas bangga. Aturan pagar. Semangat gigih. Akan turun.
8 baris dan 32 kata memenuhi seluruh halaman. Memberi seseorang perasaan surgawi dan duniawi yang mendominasi. Seolah-olah kata-kata itu diilhami oleh roh yang mendominasi. Bab 5 Patung Emas Bangga. Makna 32 kata ini sangat mudah dimengerti. Secara alami Kai yang mengerti. Tapi sejarah buku hitam itu tidak jelas. Jadi dia agak takut. Bagaimana jika ini semacam perangkap? Memikirkan hal ini, dia menertawakan dirinya sendiri. Karena saat ini dia hanya murid percobaan menara langit. Siapa yang akan berusaha merawatnya? Dari hanya melihat beberapa baris terakhir dan artinya. Alasan mengapa bantal batu hitam akan berubah menjadi buku hitam mungkin karena mimpinya malam ini. Selama lebih dari 1 tahun, bantal itu tidak berubah. Lalu tiba-tiba setelah mimpi itu berubah menjadi sebuah buku. Mereka harus terhubung. Apakah karena perubahannya sendiri yang juga mengubah bantal Blackstone? Karena akulah yang menyebabkan kelahiran buku itu. Maka buku hitam ini lahir untukku. Jadi, saya pemilik buku hitam ini. Memikirkan ini, Kai yang tidak ragu-ragu lagi. Tulisan di buku itu dengan jelas menyatakan bahwa ia harus meneteskan darah agar bisa memimpin. Memikirkan hal ini, dia menggigit jarinya dengan keras dan meneteskan setetes darah ke halaman. Tetes, menetes, darah mengalir ke halaman. Tetapi tidak ada perubahan yang jelas. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, dari halaman, cahaya hitam mulai muncul. Tubuhnya langsung merasa tidak sehat. Karena luka-luka dari hari ini sudah mulai terasa sakit. Kepalanya juga mulai sakit, menggigit giginya. Dia terus bertahan. Darahnya terus mengalir. Dan cahaya pada buku itu menjadi semakin terang. Setelah banyak waktu dan usaha, Kai yang hampir pingsan. Tetapi ada perubahan besar pada buku itu. Dan cahaya hitam mulai bergoyang dan berkontraksi. Dan dari tengah halaman, sebuah pusaran kecil telah muncul. Setelah itu, dari dalam pusaran-pusaran emas bisa dilihat, Kai yang berusaha keras untuk mempertahankan pikiran yang jernih. Menatap penuh perhatian pada transformasi di depannya. Di dalam pusaran hitam, benda hitam kecil, bulat, mengkilap, secara bertahap keluar. Dia kaget. Karena memang ada sesuatu dalam buku itu. Meskipun saat dia meneteskan darahnya, dia memiliki beberapa harapan. Dia tidak berpikir itu benar. Tapi sekarang, tepat di depannya, 30 kata dari sebelumnya tidak salah. Jadi, tubuh emas macam apa itu? Antisipasi menutupi wajahnya yang pucat. Setelah beberapa saat, setelah benda bulat mengkilap itu muncul sepenuhnya di depannya, dia tidak tahan untuk tidak menelan ludah. Betapapun kaya imajinasinya, dia tidak akan berpikir bahwa tubuh emas akan seperti ini. Benda ini tingginya sekitar 30 cm kerangka emas. Dan untuk memikirkan hal pertama yang keluar adalah tengkorak kerangka ini. Tengkorak emas hanya melayang di atas halaman buku. Duduk bersila seperti sedang memediasi. Setiap tulang menerangi pondok kecil Kai Yang. Pusaran hitam di halaman perlahan mulai surut dan semuanya kembali ke keadaan tenang. Kai yang telah menyaksikan tengkorak emas aneh ini muncul. Untuk sementara waktu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pada halaman hanya mengatakan bagaimana mengeluarkan tubuh emas. Tetapi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan setelah keluar. Melihat itu, dia pikir tidak ada yang benar. Kerangka emas di depannya tidak memiliki mata. Tetapi dia merasa seperti itu terlihat seperti miliknya. Jelas itu tidak punya mulut tetapi jelas-jelas mengejek kelemahannya. Memikirkan ini, Kai yang sangat marah dan pergi untuk mengambilnya. Kerangka kecil dan tidak penting ini berani sombong. Dia tidak berpikir bahwa ketika dia pergi untuk meraihnya, kerangka emas itu terbang ke arahnya. Terbang melewati tangannya dan menempelkan dirinya di dadanya. Ini sedikit menakutkan. Dengan sebuah kerangka menghantam dadanya, dia berteriak dan kemudian kerangka itu mulai memancarkan cahaya neon dan menembus jauh ke dalam pori-pori anggota badan Kai Yang. Tiba-tiba, rasa sakit meledak di seluruh tubuhnya. Tetapi rasa sakit itu bukan rasa sakit biasa, tetapi rasa sakit dari kedalaman tulang. Dia menarik napas dalam-dalam. Jatuh ke tanah. Tubuhnya membungkuk seperti udang. Dengan gelombang kram. Tulang seluruh tubuhnya hancur pada saat itu. Dan dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Karena dia tidak punya kekuatan.
Ini bukan ilusi. Jika Anda bisa melihat ke dalam tubuhnya, maka Anda dapat melihat tulangnya dihancurkan. Dan di samping setiap tulang yang dihancurkan, ada lapisan emas yang melilit. Memperbaiki tulang yang patah secara terus-menerus, tetapi jauh lebih lambat dari kecepatan kerusakan. Ketika perbaikan selesai, itu hancur lagi. Tulang manusia membungkus sumsum tulang dan saraf sumsum tulang. Sentuhan kecil apapun pada mereka dapat membawa kerugian besar. Seseorang hanya dapat membayangkan penderitaannya pada saat itu. Di tubuhnya, tidak ada satu tulang pun yang tidak hancur. Bahkan untuk orang lain. Bahkan jika kekuatan mereka ribuan kali lebih tinggi dari miliknya, mereka mungkin pingsan sekarang. Tetapi dengan Kai Yang, dia hanya bisa merasakan rasa sakit 1000 kali lipat sekarang. Teriakan tragis datang dari gubuk. Tidak jauh dari seorang rekan murid keluar untuk jalan-jalan ketakutan oleh tangisan dan dengan cepat lari. Membentuk suatu tempat. Ia menerima pesan yang datang dari tubuh emas ini. Hancurkan kesadaran Kai Yang, dan rebut tubuhnya. Apakah Kai Yang setuju? Bahkan jika dia tidak bisa bergerak, tetapi juga berjuang untuk mempertahankan kesadaran. Dia tidak akan pernah membiarkan tubuh emas mengambil alih sarang murai. Tubuh emas itu merasa takut. Berulang kali menghancurkan tulang Yang Kai, menyiksa sarafnya, sehingga dia pingsan karenanya. Salah satunya adalah patung emas yang sombong, yang lain dengan semangat gigih, yang menang yang kalah, orang tidak bisa melihat hasilnya. Kai Yang tahu bahwa saat ini itu sangat penting, tidak seperti tantangan sebelumnya dengan teman-teman muridnya. Jika ini adalah masa lalu dia, maka dia akan menyerah tetapi sekarang dia tidak akan menyerah. Bahkan jika itu menyakitkan, neraka akan bertahan lama. Kesadarannya, kekuatan destruktif tubuh emas. Keduanya memulai tarik ulur perang. Dan medan perang adalah tubuh Kai Yang. Anda tarik, saya tarik. Masing-masing tidak melepaskan 1 inci pun. Seiring waktu, Kai Yang terkejut menemukan bahwa rasa sakit yang tak tertahankan perlahan-lahan berkurang, membantu mengangkat semangatnya dan mengisinya penuh energi. Tidak heran. Setelah Kai Yang dan tubuh emas bentrok berkali-kali, banyak tulangnya yang remuk telah memperkuat mereka. Dengan tulangnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan tubuh emas menjadi lebih lemah dan lebih lemah, rasa sakit secara alami berkurang. Perjuangan akan segera berakhir, dengan timbangan yang menguntungkannya. Rasa sakit yang tak tertahankan perlahan menjadi tertahankan. Berubah menjadi gelitik ringan, lalu menjadi seperti percikan air dingin. Perasaan ini seperti mengoleskan krim, membiarkan jutaan pori-porinya terbuka dan rileks. Sadar akan perjuangan putus asa tubuh emas, membuat Kai Yang marah. Mengutuk dengan keras, dia menghancurkan kehadiran itu di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Itu akhirnya tenang. Desahan bisa didengar, desahan penuh kenyamanan dan sedikit lega. Bersambung.